Shalom saudara semua, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Minggu 28 April 2024. Saya percaya saudara semua sudah disegarkan dalam ibadah kita hari ini di gereja kita masing-masing. Dan hari Minggu ini kita sama-sama siap lagi malam hari untuk beristirahat, tidur di dalam naungan Tuhan. Dan sebelum saudara tidur, saya mau membagikan renungan firman Tuhan untuk mengingatkan kita dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Dan masih dalam topik mempertahankan semangat Kristen, kita belajar hari ini dalam kitab Roma 5 ayat 5 yang saya beri judul pengharapan sebagai penyemangat hidup kita. Roma 5 ayat 5 dinyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, kita tahu Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam diri kita sesaat setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Dia mengingatkan kita akan banyak hal, termasuk dalam hal mengenai pembenaran kita. Kalau saudara membaca Roma pasal 5 ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia diberi judul hasil pembenaran, atau dalam bahasa Inggris disebut justification. Ini pembenaran ini sebenarnya adalah pertukaran yang terjadi karena Kristus sudah mati bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Dia. Artinya di dalam Kristus kita itu sudah dibenarkan, dan orang yang dibenarkan akan memiliki pengharapan yang indah dalam hidup kita. Kalau kita cari kata-kata pengharapan, berharap atau harap yang ada di Indonesia, yang ada di Alkitab bahasa Indonesia atau di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, itu berhubungan erat dengan hidup kekal. Bukan hanya pengharapan saat kita hanya hidup di dunia ini. Makanya Paulus menulis di 1 Korintus 15 bahwa bila hanya dalam hidup ini saja kita berharap, kita itu orang-orang yang malang. Karena hidup ini sementara dan banyak kekecewaan dan penderitaan yang terjadi di hidup ini. Tapi pengharapan kita itu beyond hidup ini, yaitu kehidupan kekal juga. Dan Paulus menyatakan di dalam kuasa Roh Kudus yang menginspirasinya bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Kalau kita perhatikan ayat 4 ayat sebelumnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang percaya itu bisa ada dalam masalah, dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi ujung-ujungnya dari permasalahan kesengsaraan kita adalah kita hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu jadikanlah pengharapan sebagai penyemangat. Ada salah satu quote yang menyatakan, pengharapan itu seperti suara yang berbisik di telinga kita yang menyatakan, jangan give up. Jangan give up, jangan menyerah. Masih ada harapan, masih ada secercah asa di dalam hidupmu. Dan inilah yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Tuhanlah mungkin yang mengutus saya untuk saudara bisa mendengar renungan ini. Mungkin saudara dalam beban berat saat ini, dalam pergumulan, saya tidak tahu apa itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kalau kita berharap kepada Tuhan, Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan utama adalah hidup kekal yang dijamin, dan selama hidup ini saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Kenapa? Jaminannya apa? Karena Roh Kudus itu sudah ada di hati kita, yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Karena itu Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia selalu memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya berharap firman Tuhan ini menguatkan dan mengingatkan kita untuk menjadi orang percaya yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak mudah loyo, tidak mudah cengeng terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus tetap memandang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia sanggup menolong kita, dan saat Dia menolong, Ia akan menolong dengan tuntas. Saya terus berdoa kalau saudara dalam masalah, biarlah Tuhan engkau memandang Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pengharapannya tidak mengecewakan karena roh Allah, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita dan dimeteraikan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Biarlah firman ini mengingatkan kita semua untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memenuhi kita dalam istirahat kita sepanjang malam. Dan esok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.